لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بهر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء للإيمان لا إله نبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان لا إله الصلاة دائم على النبي بن هاشم عد من هو قايم بالعبادة زهراء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم التعليم التذكر والتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى الدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته قربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم تكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجها الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق النبي صلى الله عليه وسلم والصحب والآل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Fastabiqul Khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini Allah masih mengizinkan kita hadir di tempat, di majlis, di perkumpulan yang insyaAllah menjadi sebab perkumpulan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih kita istiqamah. Istiqamah ini yang berat, apalagi di akhir zaman seperti ini,
Semua yang kita hadapi di depan kita ini adalah fitnah demi fitnah, ujian demi ujian yang menguji daripada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tinggalkan majlis ilmu, jangan tinggalkan majlis-majlisnya orang-orang saleh, supaya iman kita tetap stabil terus. Dan insyaAllah mudah-mudahan ditutup usia kita dalam keadaan iman husnul khatimah. Allah panjangkan umur, sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya masalah Allah selesaikan, yang banyak hutang Allah lunaskan, yang sedih-sedih Allah bahagiakan. Allah berkahi hidup kita dunia akhirat. Allah wafatkan husnul khatimat, karuniakan keturunan solehin solehat, jadikan ilmu kita barakah manfaat, kumpulkan di akhirat bersama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita kemarin masih tentang usaha untuk berpindah dari mahabbatun ni'am kepada mahabbatuz zat. Cinta kepada nikmat, kita berpindah kepada mahabbatuz zat, cinta kepada yang atau sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah adalah, dan itu merupakan madhabul hub, madhab cinta yang dipelopori oleh Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang tokoh sufi wanita yang kemarin sudah kita jelaskan bagaimana biografi beliau sedikit, bahwa beliau ini fokusnya kepada kecintaan yang murni, kecintaan yang murni, yang tidak diiming-imingi oleh apapun. Mengajarkan kita cinta murni tanpa pamrih, tanpa balasan, tanpa imbalan. Itu fokus utama dari apa yang diajarkan oleh Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah, yaitu mahabbatullah duna sabab illallah nafsuh. Mahabbatullah duna sabab, cinta Allah tanpa ada sebab kecuali Allah sebabnya. Cinta Allah tanpa sebab kecuali Allah sebabnya. Jadi cinta Allah karena Allah, untuk Allah, ya kan? Murni karena Allah, tidak ada sebab apapun yang mempengaruhi daripada kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kan orang kalau cinta itu mesti ada sesuatu, makhluk kepada makhluk. Cinta biasanya karena apa? Lil jamal walil kamal walil jalal. Tiga biasanya. Karena cantik, karena ganteng, karena indah parasnya, karena sempurna, karena harta, karena nasab, karena apa lagi? Banyak kriteria-kriteria tertentu. Betul? Itu kalau makhluk kepada makhluk. Padahal makhluk itu tidak ada yang sempurna. Al-kamalul mutlaq
kesempurnaan yang mutlak hanya milik Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk mahabbatullah duna sabab, mahabbatullah duna sabab, illa Allah nafsuh. Cinta Allah tidak ada sebab, ya kecuali Allah itu sebabnya. Jadi sebabnya karena Allah, cinta Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ingat perkataan Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah kemarin yang kita bahas, kalau aku menyembahmu karena surga, haramkan aku masuk surga. Kalau aku menyembahmu karena takut neraka, bakar aku di dalam neraka. Ya kan, itu perkataan beliau mengajarkan kita untuk tidak menjadikan surga atau neraka sebagai apa? Motivasi utama kita. Bukan motivasi utama itu surga dan neraka. Berarti kalau Allah tidak menciptakan surga dan neraka, kita tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La tuhibbullah li syai' bal ahibbahu li'annahu huwa. Jangan cintai Allah karena sesuatu, tapi cintailah dia karena dia Allah. Karena dia Allah. Ini yang disampaikan beliau ya. Ana sedang menjelaskan apa yang diajarkan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah kepada kita. Urusan kita mau bisa tak bisa itu urusan kita masing-masing. Memang berat. Kedengarannya saja berat. Biasakan sesuatu itu gampang didengar, diucapkan, berat diamalkan. Kalau ini dengarnya ya udah berat gitu. Apalagi ngamalkannya. Tidak apa-apa, kita ada kelas-kelasnya. Masih kelas-kelas. Tidak seperti Rabi'ah Al-Adawiyah, jauh sekali kita. Kita lihat bagaimana ulama mengungkapkan syair yang begitu indah yang disampaikan oleh Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah, selain syair yang kita baca kemarin. Bagaimana menggambarkan maqamul mahabbah, tingkatan cinta kepada Allah yang sangat tinggi, al-khalwah ar-ruhaniyah, berduaan, hati yang selalu merasa cukup dengan Allah saja, sehingga ketenangannya tidak lagi bergantung kepada makhluk, tidak bergantung kepada manusia. Kita kadang kalau lagi sumpek, lagi stres, lagi bingung, kita datangnya ke siapa? Manusia. Yuk ngumpul yuk, yuk ngopi yuk, yuk sharing yuk, ya kan? Sampai ada acara apa? Sharing time. Acara apa? Curhat bersama, curhat sama makhluk. Ente bayangkan, kata Imam Al-Ghazali mengatakan syakwal makhluk ilal makhluk kasyakwal majnun ila kasyakwal masjun ilal masjun. Keluh kesahnya makhluk kepada makhluk seperti keluh kesahnya orang yang di dalam sel kepada kawannya juga yang di dalam. Kira-kira ada solusi lah tu. Sama-sama dalam sel. Betul tak? Sama-sama dalam sel. Imam Ghazali ngomong begitu. Tak ada solusinya. Macam mana ni kita ni? Yang ini pun dengar ya kan. Apa ni? Sama yang ente keluh kesahkan ni ada sama saya juga gitu. Keluh kesahlah kepada yang bisa memberikan solusi, dan tidak ada yang memiliki yang manfaat dan mudarat yang memberikan jalan keluar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tu suka kalau kita ada masalah kita ngeluh kepada Allah. Manusia tidak ada yang suka. Manusia tu kalau dia pun menyambut ente, ayalah ceritalah nanti saya dengarkan, itu meramput semua. Dia tidak suka sebenarnya kalau ada orang
berkeluh kesah kepada dia, karena dia juga dalam keadaan seperti itu. Tapi bagaimana Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah mengajarkan kita arti ketenangan kepada Allah yang tidak bergantung kepada makhluk. Apa kata beliau di dalam syairnya? Rahati ya ikhwati fi khalwati, rahati ya ikhwati fi khalwati. Rahati, ketenanganku, ya ikhwati, wahai saudara-saudaraku, fi khalwati, di dalam khalwatku, di dalam kesendirianku. Apa maksud ucapan Rabi'ah ini? Ketenanganku wahai saudaraku di dalam kesendirianku. Dia bukan maksudnya benci sama manusia, tidak. Atau dia meninggalkan kewajiban dia, hablun minan nas, masalah sosial kepada masyarakat, tetangga, teman, sahabat, keluarga. Tidak. Tapi beliau sedang menunjukkan bahwa hati seseorang itu kalau sudah menemukan ketenangan, maka keinginan mereka hanya satu, yang paling terbesar adalah kepengen selalu bermunajat dan berdua-duaan terus sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad, seorang wali kutub, wali besar, presidennya wali. Beliau kalau ada tamu datang ke rumah, beliau bilang ke tamu-tamu itu, mohon maaf kalau ucapan saya nanti agak tak nyambung, tolong maafkan. Kenapa? Sibuk sama Allah. Wajahnya saja berhadapan dengan manusia, tapi hatinya sama Allah. Takut tak nyambung, minta maaf dulu. Maafkan. Apa yang keluar tuh, itu sisa-sisanya saja, ampas-ampas. Fokusnya sama Allah. Bukan Jawa-Jawa, itu bukan. Nanti dipikir Jawa-Jawa Habib nih. Tidak, Jawa-Jawa memang begitu. Hatinya sudah connect-nya hanya sama Allah. Ente ya Allah, jangankan walillahil masalul a'la. Kalau kepada Allah contohnya terlalu tinggi. Ente saja sama orang yang ente cinta berdua-duaan. Mau angin ribut ke, mau guntur petir ke, mau apa ke, tak peduli. Ente fokus sama siapa? Sama orang yang ente cinta. Loh, apalagi kepada, karena kita ni belum mengalami, kelihatannya mustahil. Karena kita cinta kita hanya sebatas kasat mata, yang kita lihat saja zahir ni ada orangnya. Allah kan tak kelihatan. Allah urusannya pakai batin, bukan pakai mata zahir. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ya kan? Bukan lebay Rabi'ah ini, Al-Habib Abdullah Al-Haddad juga bukan lebay. Memang hatinya sudah connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bilang berrahati ya ikhwati fi khalwati. Ketenanganku wahai saudara-saudaraku di dalam kesendirianku. Bukan berarti beliau meninggalkan manusia, bukan berarti beliau meninggalkan kewajiban sosial, hablun minan nas kepada manusia, tidak. Beliau sedang mengungkapkan saja bagaimana perasaan hatinya, ketenangan hatinya itu di saat dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada alasan juga kenapa beliau seperti itu. Karena beliau sudah mengalami kan perjalanan nih spiritual beliau ini untuk sampai kepada makom ini kan tidak gampang, tidak bangun langsung begini kan, enggak, mesti ada perjalanan mujahadah. Beliau mengalami. Kenapa beliau mengatakan ketenanganku hanya di dalam kesendirianku?
bermunajat kepada Allah karena beliau mengetahui bahwasanya kumpul sama manusia ni bikin hati kita selalu sibuk. Betul tak? Kumpul sama manusia, kalaupun tak ada dosa kumpulnya, bukan tidak ada maksiatnya, tidak ada dosa, hati itu dibikin sibuk, bikin sibuk. Makanya kata Al-Habib Umar bilang, al-unsu bin nas dalilul iflas. Al-unsu bin nas dalilul iflas. Merasa nyaman sama manusia itu tanda kebangkrutan nanti di akhirat. Tapi al-unsu ma'ar rahman, al-unsu ma'ar rahman, merasa nyaman dengan Allah, itu keberuntungan nanti di akhirat. Ada orang tu lebih nyaman kumpul sama makhluk. Kalau kumpul sama Allah, salat, cepat, pengen cepat selesai, tak pakai zikir, tak pakai wirid, langsung Assalamualaikum, kabur, tak ada doa, tak ada Allah, tak ada subhanallah, tak ada alhamdulillah, tak ada Allahu akbar, tak ada muji-muji Allah. Kayak tak butuh sama Allah, kayak tak nyaman gitu. Macam mana ada orang datang ke rumah ente, baru duduk, balik lo ya, dia bilang. Kita tersinggung, ada apa nih, kayak tak nyaman benar sama, kayak tak nyaman betul, apa yang salah nih? Ya, rumah kotor ke, kita yang kurang anuk ke, kan mesti kita bertanya-tanya itu, ya kan? Kayak tak suka betul gitu. Emang ente kira Allah tidak begitu? Allah itu lebih cemburu, ya kan? Baru di masjid tak betah betul, zikir tidak hadir hati, kayak mau cepat-cepat. Nah, ini Rabi'ah mengajarkan kita bahwasanya terlalu nyaman nama manusia itu dapat menyibukkan hati kita. Itu pertama. Kedua, hanya al-khalwah, berdua-duaan atau menyendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bikin hati kita bisa hidup terus bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang-orang soleh terdahulu, mereka tuh mesti ada waktu khusus untuk khalwat. Tiap hari itu mesti ada. Dikosongkan waktu entah 5 menit atau 10 menit untuk berdua-duaan sama Allah. Tak boleh ada orang lain, wala istri, wala anak, wala siapa, tak ada. Sendiri, khalwat. Ente pergi ke rumah-rumahnya para wali-wali, pasti di rumahnya ada ruang khusus untuk khalwat. Bukan hanya di rumah, kadang dia pergi ke mana, dakwah ke mana, dia bikin tuh tempat khusus, namanya ma'bad, tempat ibadah dia, kecil untuk satu orang saja, sempit untuk satu orang, khalwat sama Allah. Itu udah rutinitas wajib bagi mereka ya. Berduaan sama Allah itu udah rutinitas wajib untuk evaluasi, untuk introspeksi, untuk menenangkan hatinya, ngecas hatinya, zikir, muhasabah, baca Quran, memperbaiki hati, itu ada waktu. Dan kita kalau bisa seperti itu, punya waktu walau 5 menit duduk, entah habis sholat duha, entah habis tahajud, entah habis witir, entah mau tidur, atau di sela-sela kesibukan kita sempatkan waktu 5 menit duduk sebentar saja. Allah curhat, ya Allah, aku pengen dekat sama Engkau ya Allah. Ngomong ya, apa yang mau dia omongkan saja. Maafkan aku ya Allah, belum maksimal ya Allah. Ya Allah, kayak orang-orang curhat gitu sama Allah. Allah dengar, Allah mesti ada itu waktu-waktu khusus untuk berduaan sama Allah. Kita udah terlalu banyak menghabiskan waktu kita untuk bersama
makhluk. Kapan sama Allah? Kapan sama Allah? Wa habibun daiman fi hadrati. Kata Sayyidatuna Rabi'ah bilang, ketenanganku wahai saudaraku di dalam kesendirianku, wa habibun daiman fi hadrati, wa habibun, habib, dan seorang kekasih, daiman, selalu, fi hadrati, hadir bersamaku. Yang dimaksudkan kekasih hadir bersamaku ni apa? Hudur galab ma'allah, hatinya hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti siapa? Rabi'ah melihat Allah dengan matanya, tidak. Ya kan? Ru'yatullah, melihat Allah nanti hanya di surga nanti untuk orang-orang yang beriman. Bukan berarti dibilang seorang kekasih selalu hadir, selalu hadir bersamaku, bukan dia melihat, tidak, tapi hati dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati dia selalu merasa dekat dengan Allah. Dia selalu merasa bersama Allah fi kulli ahwal, dalam setiap keadaan-keadaannya. Dia selalu yakin ada Allah di situ. Allah selalu hadir bersama dia. Ini namanya apa? Kalau kita belajar akidah ini apa namanya? Maqam apa namanya? Maqamul ihsan. Maqamul ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya kan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu, menyembah Allah seakan-akan kau melihat, seakan-akan, bukan kau menyembah Allah melihat Allah, tidak, kau menyembah Allah seakan-akan hatinya hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Musyahadah, maqamul musyahadah, maqamul musyahadah, menyaksikan, merasakan. Sehingga beliau mengatakan, lam ajid li an hawahu iwadan, sehingga aku tidak mendapatkan iwadan, pengganti, an hawahu, dari cinta kepada Allah. Tidak ada satupun kenikmatan dunia ini, di dunia ini, yang bisa menggantikan kecintaan kepada Allah. Harta bisa menggantikan kecintaan kita kepada Allah? Bisa. Jangan sampai harta menjadikan kita menggadaikan kecintaan kita kepada Allah. Al-manzilah, kedudukan, tak bisa menggantikan cinta kita kepada Allah. Pujian manusia tak bisa juga menggantikan cinta kita kepada Allah. Bahkan kecintaan makhluk, cintanya istri kita, cintanya anak kita, cintanya orang-orang yang mencintai kita, tidak bisa digantikan dengan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa menggantikan lezatnya, nikmatnya mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau orang sudah ma'rifat kepada Allah, sudah betul-betul mengenal Allah, tidak ada yang bisa menggantikan kelezatan itu. Tidak ada yang bisa menggantikan kenyamanan itu. Apapun tidak bisa menggantikan itu. Karena mereka sudah sampai ke maqamul ihsan. Hati mereka tu sudah terpaut dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hawahu fil baraya mihnati. Akan tetapi kata Rabi'ah bilang, cinta kepada Allah ini jadi ujian bagiku di tengah-tengah manusia. Jadi cinta kepada Allah menjadi ujian bagi dia di tengah-tengah manusia. Maksudnya gimana tuh? Biasanya orang-orang kalau sudah betul-betul cinta sama Allah, dia akan dia akan terasa asing gitu di kalangan
di tengah-tengah manusia. Kenapa? Hidupnya tu berbeza, standarnya tu beda, cara pikirnya beda, mindsetnya beda, sehingga dia asing di hadapan manusia. Dan itu ujian bagi orang-orang yang sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, di saat orang-orang sibuk ngejar-ngejar dunia, dia sibuknya apa? Ngejar apa? Di saat orang-orang sibuk ngejar dunia, orang yang macam Rabi'ah ini sibuk ngejar apa? Ente tahu enggak? Kerjaannya para wali-wali Allah itu dua saja. Bersihkan hati sama ngejar ridhonya Allah. Itu saja kerjaan dia. Betul tak? Selain dua itu tidak ada. Yang lain-lain yang ikut dalam makna dua ini dan yang berkaitan dengan dua ini. Jadi kerjaan para kekasih Allah itu nyari ridho Allah, membersihkan hati. Kalau ada wali-wali ngaku wali Allah tapi selain dua ini, iya, wali-wali daya berarti. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tak sempat bu, tak sempat pak wali-wali Allah nak ngurus apa? Ngurus ijazah palsu, tak sempat. Tak sempat nonton debat-debat tu di TV One. Tak sempat wali-wali Allah itu. Fokus dia nyari itu Allah, bersihkan hati. Apa? Tak sempat ngopi juga ya. Tak sempat ngopi, tak sempat gosip, tak sempat apa lagi? Beda ya. Maka dia bilang cinta kepada Allah ujian di tengah-tengah, karena standarnya beda dengan di saat orang-orang ngejar dunia, dia ngejar apa? Ridha'uka daimul hal, itu qasidahnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ridha Allah saja yang menjadi keinginanku, yang menjadi harapanku, yang menjadi targetku. Ridha Allah. Orang ngejar dunia, dia ngejar, ya kan? Ketika manusia semuanya bangga dengan ibadahnya, ya kan? Senang dengan pujian yang macam Rabi'ah ini, apa yang dia takutkan? Riya, sum'ah, ujub, sombong, beda. Ma'ayirnya beda, ya kan? Ketika manusia lalai di malam hari orang tidur, dia ke mana? Dia ke mana? Bersama Allah. Di saat orang sibuk dengan dunia, lalai, dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka mahabbah kepada Allah ini kadang membuat seseorang itu susah untuk dipahami. Karena dunia dia sudah beda. Maka dia bilang ujian bagi aku, kecintaanku kepada Allah di tengah-tengah, dia susah dipahami, dianggap aneh, dianggap asing, ya kan? Dianggap, tapi siapa yang menganggap dia asing? Siapa yang menganggap dia aneh? Orang-orang yang apa? Yang hidupnya hanya bersama hawa nafsu, tak cocok. Maka kalau kita belum siap kumpul sama orang-orang seperti ini, wah nanti banyak suudzonnya. Banyak suudzonnya, nanti dibilang ni sombong benar ni orang ni, tak negau, tak ini. Tidak, dia beda-beda alam sudah beda. Makamnya sudah beda. Makanya seperti Al-Habib Abdullah Al-Haddad tadi itu, minta maaf, maafkan aku kalau aku tak nyambung, ya kan? Karena sudah beda apa namanya ini? Beda frekuensi. Beda frekuensi. Tidak satu frekuensi lagi. Beda. Ibarat ente ke sana, ente ke mana? Ente ke Dansen, dia ke mana? Ke Stomo. Mana betul lah. Tak nyambung, beda jalan.
Ya kan? Nah, ini mirip dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah bilang, bada'ul islamu ghariban wa say'udu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam muncul asing, akan balik lagi di akhir zaman asing lagi. Beruntunglah orang yang asing. Beruntung orang yang asing. Mereka lah para wali-wali Allah dan orang-orang yang selalu di atas ajaran Rasulullah, menghidupkan sunnah Rasulullah. Dia orang asing, akan dianggap remeh sama orang, dianggap kecil sama orang, orang tak nyambung sama mereka. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rabi'ah bilang, haitsuma kuntu usyahidu husnahu. Haitsuma, dimanapun, kuntu usyahidu husnahu, dimanapun aku berada, aku selalu menyaksikan keindahan Allah. Macam mana tu? Dimanapun dia berada, apa yang dia lihat di situ ada keindahan Allah. Kalau orang macam begini ni, kira-kira bisa tak ngeremehkan manusia? Dah, tak bisa sombong, karena dia melihat manusia di situ ada keindahan Allah, ciptaan Allah. Tak berani mandang manusia dengan pandangan rendah, walaupun kepada orang yang ahli maksiat, karena di situ dia melihat ada sirru nafkhillah, ada rahasia Allah meniupkan ruh kepada orang ini. Tak berani. Semua yang dia lihat ada keindahan dari Allah. Kata Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Jufri, beliau mengatakan, kun jamilan taral kauna kullaha jamilun. Jadilah orang yang memiliki hati yang indah, sehingga semua sesuatu yang kau lihat akan menjadi indah. Kalau orang banyak ngeluh, apa ni, ini apa ni, ya, berarti kurang indah. Dia tidak melihat keindahan Allah di situ. Ente melihat langit tu, apa yang ente bayangkan? Bu, lihat langit tu, apa yang ente bayangkan lihat langit? Ada tiang tak langit tu? Pakai coh tak? Biasa kan orang bikinnya ada papan mal ni, coh. Kekuasaan Allah. Was-sama banainaha bi'aidin, dan langit aku bangun dengan tangan, maksudnya dengan kekuasaan Allah, rahmat kasih sayang Allah. Melihat ujian, kalau ada ujian ini kembali kepada pembahasan kita, ujian. Bagaimana kalau kita melihat ujian? Bagaimana penglihatan mereka seperti Rabi'ah terhadap ujian? Beda cara pandangnya, beda melihat nikmat. Jadi sehingga seluruh apa yang dia lihat di alam semesta ini menjadi pengingat untuk menunjukkan dia akan kekuasaan Allah. Semua yang dia lihat dimanapun ada kekuasaan Allah, ada keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia mengatakan, fahuwa mihrabi ilaihi qiblati. Dialah Allah yang menjadi mihrabku. Mihrab ni mihrab. Mihrabnya mereka adalah Allah, tempat kembalinya. Wa ilaihi qiblati, dan dia adalah kiblatku. Artinya kiblat zahirnya dia solat Ka'bah, menghadap kepada Ka'bah, tapi kiblat hatinya Allah. Kita kan mihrabnya sama, menghadap ke Ka'bah, tapi hati kita belum tentu kepada Allah kiblatnya. Kiblatnya masih ke dunia, kiblatnya masih ke kekuasaan, kiblatnya masih ke jabatan, kiblatnya masih kepada pujian. Kita semua sama, kita masih belajar dari Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah. Bukan dia mau di mihrab tak di mihrab, hati dia tetap berkiblat kepada Allah. Kita jangankan di luar mihrab, di mihrab sekalipun hati kita masih berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya kan?
tubuh kita menghadap Ka'bah di saat kita solat, tapi hati kita juga harus menghadap kepada Allah. Dalam doa kita, dalam harapan kita, dalam rasa takut kita, dalam cinta kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tabibal qalbi ya kullal muna. Kata Rabi'ah bilang, ya tabibal qalbi. Tabib apa tabib? Tabib apa tabib? Dokter. Ya tabibal qalb. Wahai dokter penyembuh hati. Jadi dia seakan-akan bermunajat gitu. Dia mengatakan, ya Allah, Engkau adalah satu-satunya penyembuh hati ini, penyembuh dari segala penyakit, Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tak kala sakit mau dipanggilkan dokter, kata Sayyidina Abu Bakar bilang, at-tabib amradani. Untuk apa kau panggil dokter? Dokter itu yang bikin aku sakit, dia bilang. Maksudnya apa? Iya, dia yang ngasih sakit, dia juga yang nyembuhkan. Dia dokternya Allah Subhanahu wa taala. At-tabib amradani. Kenapa kau nak manggilkan dokter? Dokter itu yang bikin aku sakit, nanti dia akan juga menyembuhkan. Kata Sayyidina Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang Allah rekam dalam Al-Quran, apa dia bilang? Walladzi wa idza maridtu fahuwa yashfi. Tak kala aku sakit, dialah yang akan menyembuhkan. Allah Subhanahu wa taala. Naam, at-tabib amradani. At-tabib amradani. Karena semalam ada orang yang biasa sini ni, yang biasa kajian sini, ada yang orang PAL tu, WA, ada kawannya kena tiba-tiba semalam kena stroke, lagi kerja, bos bataku, dia bos bataku, banyak duit kan, nanti mikir kalau bos ni berarti banyak duit. Berarti kayak anak ni tak banyak duit berarti. Mudah-mudahan lah. Tiba-tiba kerja stroke separuh, nelpon anak minta air. Pas Jumat semalam, pas khutbah Jumat, ada buka HP, udah panjang dah ngirim pesan suara, minta air. Anak bilang, sebenarnya air ini tak ada, cuman mau minta doa tak masalah. Cuman ente amalkanlah hadis Rasulullah, dawu mardakum bisadaqah, obati penyakitmu dengan, mungkin kurang sedekah kali, ya kan? Para ulama-ulama begitu, kalau sakit dia bawa ambil duit, dia amplop-amplopkan, kasih guru ngaji, kasih anak yatim. Niat, ya Allah, aku ngasih sedekah ini untuk mengamalkan hadis dari kekasihmu Rasulullah yang mengatakan, sembuhkanlah penyakitmu dengan sedekah, sembuhkanlah aku ya Allah. Sebelum ke dokter, ini dulu, baru ke dokter, insya Allah ada kesembuhan. Dia bilang, minta air-air, nanti capek lagi ke pondok anak, agak-agak anak belum tentu anak ada, anak sibuk soal, ya kan? Udah, amalkan itu sedekah, anak insya Allah bantu doakan, santri juga anak kumpulkan, anak doakan. Yang penting amalkan dulu itu hadis Rasulullah itu, ya kan? Begitu. Makanya kata Nabi SAW, afdalus sadaqah anta saddaqa wa anta sahih. Paling afdolnya sedekah itu kalau kau ngasih sedekah di saat kau sehat, bukan sakit. Biasanya orang udah sakit, udah pasrah, yalah, kasihlah, ya kan, biar cepat sembuh. Tapi kalau dalam keadaan sehat, normal, masih bisa nyari banyak duit, tapi masih suka sedekah, hebat. Paling afdolnya sedekah. Wa anta sahihun syahihun, dalam keadaan masih berat mau ngasih, tapi ngasih itu paling afdolnya, karena di situ ada keikhlasan, ada perlawanan kepada hawa nafsu. Berat ya. Naam. Ya tabibal qalb. Mudah-mudahan kita sehat semua insyaallah. Zahiran wa batinan insyaallah. Zahir kita sehat
batin kita juga sehat. Tidak ada obat yang lebih ampuh selain zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Tidak ada obat selain dekat dengan Allah. Tidak ada obat kecuali kembali kepada Allah dan kembali kepada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Apa kata Rabi'ah bilang, "Qad hajartul khalqa jam'an artaji minka waslan." Qad hajartu, aku telah meninggalkan atau tidak tegur, menjauh dari makhluk. Kenapa? Artaji minka waslan, karena aku hanya berharap bisa memiliki hubungan dekat kepadamu ya Allah. Aku tinggalkan manusia semua. Ini jangan ente pakai untuk sebagai dalil untuk ente memutus hubungan kepada, karena makom kita belum sampai ke makom dia, ya kan? Bukan ajakan Rabi'ah untuk mengajarkan kita memutuskan hubungan seperti syair yang di atas tadi di awal, bukan secara mutlak gitu, enggak. Kita kalau makom-makom kita sekarang nih, ya ada waktu-waktunya. Waktu kita sholat di masjid, ya fokus ibadah di masjid, ya kan? Lagi taklim nih, fokus taklim. Lagi zikir, fokus zikir. Lagi baca Quran, fokus baca Quran. Nah, nanti waktunya sama manusia. Kalau dia beda, dia udah ninggalkan semua, fokus sama Allah. Kalau kita tidak usah lah, minimal letakkan sesuatu pada tempatnya. Itu orang yang adil. Kalau orang yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu orang zalim. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya kan? Waktunya khusyuk, waktunya serius, waktunya gurau, jangan serius. Nah, ini kebalik. Waktunya serius, ketawa-ketawa. Nanti waktunya orang ketawa-ketawa, dia mau kemana ini? Betul lah? Letakkan sesuatu pada tempatnya. Ana bilang ke santri-santri ana, karena pesannya Habib Umar tuh, man lam yu'attil waqta ta'til lam yuhassil waqta tahsil. Kalau orang tidak menggunakan waktu liburnya dengan sebenar-benarnya, nanti waktu untuk nyari ilmunya pandai nak ngeliburkan diri gitu lah. Waktu main nih, Jumat nih ente libur nih, main puas-puas, tak boleh pegang kitab. Ana haramkan santri ana tuh Jumat megang kitab, tak boleh dia pegang kitab. Megang bola, megang apa, futsal main, nge-gym, santri ana nge-gym semua di pondok tuh. Ya kan? Tak boleh dia megang kitab, kecuali sholawat saja. Kalau Jumat banyakkan sholawat untuk bersihkan hati, biar Sabtu nerima ilmu bagus lagi. Tiap Sabtu jangan ada nak gurau-gurau. Tak ada nak mau nengok gurau-gurau hari Sabtu, dan sampai Kamis tidak ada gurau-gurau lagi. Kalau makan ngomong tak apa, kalau main bola, main ini yang lain tak boleh. Fokus Jumat libur, waktu belajar. Jangan Jumat ngapal Quran apa. Nanti hafal Quran hari Sabtu nanti sampai Kamis 6 hari kau hafalkan Quran. Jangan hari libur masih nyatat. Jangan, nanti nyatatnya hari pas waktu belajar. Nanti kalau udah waktu libur dia belajar, nanti waktu belajar tidur, ngantuk, ya kan? Jangan dibalik-balik gitu, Pak. Kita mau sampai ke maqam Rabi'ah, kejauhan. Minimal letakkan sesuatu pada tempatnya, ya kan? Ya, itu bukan berarti Rabi'ah mengajarkan kita meninggalkan manusia, tidak. Maknanya apa? Hati dia sudah tidak bergantung kepada makhluk lagi. Dia sudah tidak mencari kedudukan di sisi manusia, tidak mencari kemuliaan di sisi manusia, tidak menjadikan manusia sebagai tujuan daripada utama dia hidup di dunia ini. Jadi seluruh harapan yang besar, harapan tertinggi dia hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan daripada syairnya Rabi'ah ini mengajarkan kita menggambarkan kita maqam kedudukan ikhlas, hati yang zuhud, mahabbah kepada Allah, selalu hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah sampai ke maqam ini, dia hanya merasa cukup dengan Allah. Dia hanya nikmat di dalam berzikir, tidak bergantung kepada makhluk,
dan Allah menjadi tujuan hidup dia di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ini makna yang sangat dalam yang disampaikan oleh Sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyah mengenai makna mahabbah, cinta yang betul-betul murni karena Allah, bukan karena surga, bukan karena neraka, tapi karena memang Allah pantas atau layak untuk dicintai. Maka tadi Anda bilang fokus utamanya Rabi'ah adalah cinta kepada Allah tanpa sebab apapun. Ini naik dari mahabbatun ni'am ke mahabbatuz zat. Cinta nikmat berpindah kepada cinta kepada Allah. Bagaimana caranya? Nanti kita diajarkan oleh Imam Ghazali, diajarkan oleh Imam Junaid al-Baghdadi, juga kita gabungkan dengan apa yang diajarkan oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Ada 3 cara untuk supaya berpindah dari mahabbatun ni'am ke mahabbatuz zat. Di sini sudah rangkum semuanya pendapat-pendapat mereka. Ada kurang lebih ada 4 atau 5 lah cara. Di antaranya yang pertama, udah isyraq ke? 4 menit lagi. Ada cara praktis untuk berpindah dari mahabbatun ni'am ke mahabbatuz zat. Di antaranya adalah, dan ini yang paling penting, ini pondasi utamanya, yaitu memperdalam makrifat kita kepada Allah. Makrifat itu apa? Itu yang bikin cinta itu muncul. Karena kalau tidak makrifat, tidak mungkin cinta. Makrifat itu apa? Mengenal, mengetahui. Macam mana ente cinta si fulan, ente tak kenal si fulan, ya kan? Mesti ente kenal dulu bagaimana biografinya, bagaimana, ya. Maka kita harus makrifat dulu, baru kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cinta tidak mungkin tumbuh langsung begitu tanpa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Latihannya gimana? Dikasih latihan sama Imam Ghazali. Imam Ghazali ngasih kita latihan harian untuk menumbuhkan makrifat kepada Allah. Di antaranya apa? Tadabbur Al-Quran. Bukan baca Al-Quran, ya. Tadabbur. Kalau tadabbur kan udah pasti baca. Kalau baca belum tentu tadabbur. Tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Apalagi fokus kepada sifat-sifat Allah seperti Ar-Rahman, Al-Latif, ya kan? Al-Khabir, Ar-Rahim. Fokus kepada Asmaul Husna yang itu, yang ada di dalam Al-Quran. Tadabburi betul makna-maknanya dengan hati yang bersih, menyerap. Di situ mulai mengenal Allah, baru tumbuh mahabbatuz zat. Kemudian juga cara praktis yang diajarkan oleh Imam Ghazali adalah jangan hanya menikmati nikmat, tapi juga harus merenungi nikmat itu. Merenungi nikmat itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian saja nih kalau mau direnungi tak selesai-selesai, apalagi di luar kita, di internal dalam kita saja nih, dalam tubuh. Allah banyak, Pak. Kemarin anak tak sengaja lihat video itu. Mungkin antum kalau ada rezeki bisalah bantu-bantu. Ada orang yang ditinggal di Kuala Dua itu. Di mana? Dekat bandara sana tuh, Kuala Dua. Tahu Kuala Dua? Ada orang yang biasa live di TikTok tuh, jual donat tuh. Tangannya. Tapi bukan asli Buntung, dia kerja di Malaysia. Kemarin dapat bantuan juga dari Munzalan kalau tidak salah, mobil untuk dia kerja. Kena kerja di Malaysia tuh, kena apa gitu, tangannya amputasi ya. Tinggal segini ya tangan. Sian gitu. Dia bikin video sehari-harinya tuh. Pakai baju, makan tuh pakai apa? Ini nih, pipa tuh dibikin itu untuk masukkan ke tangan ya, goreng-goreng.
Subhanallah. Cuba ente dari posisi dia. Itu stres, Pak. Stres karena dia bukan asli lahir begitu. 2021 dapat musibah itu. Sekarang dia harus bertahan hidup seperti itu. Istrinya ninggalkan dia. Istrinya ninggalkan dia dalam keadaan seperti itu. Dia anaknya ada 2 masih kecil-kecil ikut dia. Jualan live di TikTok tuh. Nanti kalau kebetulan kelihat, bantu ya. Dia bagi-bagikan ke pondok-pondok. Masya Allah dia. Dia orang ngasih gift tuh, bayar donat dia. Donat tuh dibagikannya ke pondok-pondok yang ada di Kuburaya sana. Masya Allah, luar biasa. Dalam keadaan seperti itu masih memberi manfaat kepada orang lain. Coba ente, mahal tangan ini mahal. Mau dibeli berapa harganya nih? Sehat, maka dijaga kesehatan. Maka menjaga kesehatan itu termasuk bentuk syukur kita yang nyata ya. Bentuk rasa syukur karena kita memenuhi hak-hak dia itu, hak-hak anggota tubuh kita ini. Merenungi nikmat-nikmat Allah. Mata, hidung, telinga. Anda kemarin lihat video juga itu masalah persendian yang ada di otot nih kan, bisa begini-gini kaki gitu tuh, ya kan persendiannya ada dijelaskan sama dokter itu. Masya Allah luar biasa, ya kan? Mudah-mudahan kita sehat semua insya Allah, menjaga kesehatan kita. Kemudian setelah merenungi nikmat, jangan hanya menikmati nikmat tapi merenungi nikmat. Biar kita pandai bersyukur. Kita nih yang bikin tak qanaah nih karena apa? Sering lihat nikmat orang yang lebih tinggi dari kita. Maka Anda bilang kemarin di Masjid Ramadan tuh anak bab tentang takwa, tentang qanaah tuh. Kadang nih, apalagi dalam rumah tangga nih, ya kan? Khususnya ibu-ibu lah. Kadang tak ada semua, ya betul. Kadang tak ada niat nak beli gitu Pak. Cuman karena pas lagi solat nih HP tu bunyi, Shopee. Kau Shopee ni. Kan dia bunyi biasa tu kan? Shopee gitu dia. Tengok promo 10 promo 555, promo Idul Adha, promo Hari Kemerdekaan, promo, banyak promo. Jadi dia tak ada niat beli, cuman karena murah, alah sayang tak beli ni. Padahal dia tak butuh ni, ya kan? Ini Pak, ada kemarin tu bapak-bapak ni curhat. Dia bukan dia senang bini dia ikut pengajian, malah dia bimbang, malah dia risau. Kenapa? Pengajian seminggu ada 6 kali, 6-6-nya bajunya beda-beda. Macam mana tu? Minta beli seragam ini, minta beli seragam itu, minta beli sana merah, sana biru, sana kuning. Ini bukan saya ni senang beb, jadi risau pula saya tengok bini saya pergi pengajian. Habis duit saya ni. Jadi sebulan sekali lain lagi baju lain lagi kerudung lain lagi. Saya tak qanaah, tak butuh tapi bedakan fungsi sama gengsi. Bedakan fungsi sama gengsi kan, orang pengen padahal dia tak butuh, cuma karena kebetulan murah gitu Pak. Alah murah ni, sayang kalau tak dibeli ni, nanti kan dia tu 5 hari lagi selesai promonya, alah sayang ni ya kan? Banting harga, padahal dia tak butuh kan. Itu yang mengajarkan kita tidak qanaah, selalu sibuk dengan yang mengurus yang tidak ada, akhirnya kurang respon dengan yang sudah ada. Yang tak ada nih pikirkan nanti HP baru, ini baru keluar baru. Yang ada nih mata ada, tangan ada, ini yang tidak dipikirkan. Mudah-mudahan Allah langgengkan nikmat insyaallah. Kemudian kata Imam Ghazali, belajar Asmaul Husna, itu pelajari Asmaul Husna itu. Kalau ada kajian-kajian yang mengajarkan Asmaul Husna, itu boleh dihadiri itu. Biar untuk meningkatkan makrifat kita karena 3 itu, tadabbur Quran, merenungi nikmat, pelajari Asmaul Husna. Kata Imam Ghazali, dampaknya apa? Semakin kenal kepada Allah dan hati kita mulai tertarik untuk condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi utama, karena kalau tak ada makrifat sulit kita mau naik ke derajat cinta
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti cara-cara yang lain kita jelaskan di minggu yang akan datang. Wallahu a'lam.